Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggeni Marlene Nomeni dengan NIM 221070014, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan dosen pengampu saya, Bapak Fadil Masud, Esos MHUM. Selamat menyaksikan. Baik Bapak dosen dan teman-teman semua, saya akan mengambil pada contoh kasus yang pertama, yaitu yang menurut Soleh Symarjan, perubahan sosial itu adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sikap dan pola perilaku ini terkadang menimbulkan gaya hidup. Salah satunya itu adalah rebonding rambut. Gaya hidup seperti ini bisa saja disebut sebagai perubahan sosial di atas kepala. Teman-teman semua, dalam konteks konsep stratifikasi sosial, fenomena perubahan sosial seperti rebonding rambut dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa teori sosiologi. Stratifikasi sosial mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti faktor sosial, faktor kekayaan, dan faktor kekuasaan. Mari teman-teman sama-sama kita menganalisis fenomena ini. Yang pertama itu ada konsep stratifikasi sosial, di mana status sosial ini dalam fenomena ini rebonding rambut mungkin mencerminkan perubahan status sosial atau pengekspresian identitas seseorang yang mungkin mengadopsi gaya hidup untuk menunjukkan status atau aliviasi kelompok tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, teman-teman, ada teori sosiologi, di mana pada teori ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, teori fungsionalisme, yang menurut pandangan fungsionalis, masyarakat adalah satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Perubahan sosial seperti rebonding rambut dapat dilihat sebagai bagian dari evolusi atau penyesuaian masyarakat terhadap perubahan internal atau eksternal. Yang berikut teman-teman ada teori konflik, di mana perspektif konflik ini menekankan pada ketidaksetaraan dalam konflik masyarakat. Teman-teman semua, fenomena ini dapat dipahami sebagai cara kelompok atau individu untuk mengambil kendali atau sumber daya simbolis atau materi untuk menciptakan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dari perubahan ini. Yang berikut teman-teman ada teori simbolik interaksionisme. Dalam kerangka ini yang mungkin menjadi fokus pada makna simbolik dari rebonding rambut yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat memahami dan mengartikan tindakan ini sebagai bentuk ekspresi diri atau perubahan identitas. Yang ketiga teman-teman ada pandangan pribadi, di mana pentingnya identitas individu. Dalam hal ini rebonding rambut yang dapat dianggap sebagai cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya dan mencari identitas dalam masyarakat. Teman-teman semua, hal ini dapat dipahami melalui lensa kebebasan berekspresi individu dalam konteks keragaman sosial. Yang kedua, teman-teman ada refleksi tren dan media. Mungkin ada pengaruh dari tren mode atau media sosial dalam mengadopsi gaya hidup ini. Perubahan sosial seringkali tercermin dalam pengaruh budaya populer dan norma yang diperoleh dari media. Teman-teman semua, selanjutnya saya akan mendalam lagi untuk sama-sama kita memahami tentang analisis perubahan sosial dan gaya hidup baru dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana yang pertama itu ada dinamika stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial itu mencakup hierarki dan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Dalam perubahan sosial ini mungkin terjadi redistribusi kekuasaan dan sumber daya yang mengubah dinamika stratifikasi. Teman-teman semua, pergeseran stratifikasi ini dapat tercermin dalam keberagaman status, di mana individu atau kelompok memperoleh atau kehilangan keuntungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya teman-teman, yang kedua itu ada teori sosiologi, dalam hal ini konteks penuh. Fungsionalisme dalam perubahan sosial dipandang sebagai mekanisme adaptasi yang dijalankan oleh masyarakat terhadap perubahan internal dan eksternal. Kemunculan gaya hidup baru ini dapat dilihat sebagai respon terhadap pergeseran nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang setiap harinya. Teman-teman semua, yang berikut ada konflik, di mana kita tidak pernah terlepas
jelas dari namanya konflik, yaitu analisis konflik yang mencakup identifikasi kelompok yang mungkin mengalami ketidaksetaraan sebagai akibat dari perubahan sosial. Yang berikut teman-teman ada potensi konflik, di mana antara kelompok yang mempertahankan status kita yang lama dan kelompok yang mendorong adanya perubahan. Yang berikut teman-teman adanya simbolik, di mana fokus pada makna sosial dan interpretasi individu terhadap perubahan. Reaksi terhadap gaya hidup baru bisa mencerminkan upaya individu untuk membangun identitas baru dan mengekspresikan keanggotaan di dalam kelompok tertentu. Selanjutnya teman-teman ada pengaruh lebih lanjut terhadap stratifikasi sosial, di mana teman-teman semua adanya peningkatan atau penurunan mobilitas sosial di dalam suatu masyarakat. Teman-teman semua, perubahan sosial itu dapat mempengaruhi kemungkinan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Gaya hidup baru ini dapat menjadi faktor yang memfasilitasi atau menghambat mobilitas sosial individu. Yang berikut teman-teman adanya dampak ekonomi, yang merupakan perubahan nilai dan tren yang dapat menciptakan peluang ekonomi baru atau mengubah struktur pekerjaan di dalam masyarakat. Teman-teman semua, yang berikut itu kelompok tertentu yang mungkin juga dapat mendapatkan keuntungan ekonomi lebih besar dari perubahan ini. Selanjutnya ada sikap dan respon pribadi. Teman-teman semua, adanya perubahan identitas individu seseorang itu mungkin mengalami perubahan identitas sebagai hasil mengikuti atau menolak gaya hidup baru. Reaksi ini dapat mencerminkan upaya untuk mempertahankan atau mengubah citra diri. Diversifikasi nilai itu merupakan perubahan sosial yang memicu diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai masyarakat. Yang berikut ada sikap individu, di mana terhadap perubahan ini dapat mencerminkan keberagaman nilai dan pandangan dalam masyarakat. Yang berikut teman-teman semua ada konteks budaya dan historis, di mana evolusi budaya. Fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai langkah dalam evolusi budaya masyarakat. Perubahan sosial harus dilihat dalam konteks sejarah dan bagaimana budaya berkembang dari waktu ke waktu. Yang berikut teman-teman ada ketidakpastian dalam perubahan. Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dapat menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik. Ketidakpastian ini dapat merangsang kreativitas dan inovasi di dalam masyarakat. Yang berikut teman-teman ada sikap terhadap perubahan sosial, di mana resistensi dan dukungan beberapa individu mungkin terasa tidak nyaman dengan perubahan yang menunjukkan resistensi, dukungan terhadap perubahan sosial yang mungkin muncul dari kelompok yang melihat potensi positif dalam transformasi tersebut. Selanjutnya teman-teman, yang berikut itu ada keterkaitan dengan fenomena global, di mana adanya pengaruh globalisasi. Teman-teman semua, gaya hidup baru dapat menjadi hasil dari globalisasi dengan tren dari berbagai belahan dunia yang meresap ke dalam budaya lokal. Analisis harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor global ini dapat mempengaruhi perubahan sosial di tingkat lokal. Yang berikut teman-teman semua ada sikap pribadi terhadap fenomena ini. Pemahaman dan empati yang dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan empati terhadap variasi respon individu terhadap perubahan sosial. Yang berikut teman-teman semua, yang kita dapat memahami juga bahwa sikap pribadi saya dapat dipengaruhi oleh latar belakang dan nilai-nilai dari pribadi seseorang. Selanjutnya teman-teman ada analisis, kita akan lebih mendalam lagi dalam menganalisis gaya hidup baru ini, yaitu adanya dinamika stratifikasi sosial, di mana adanya di stratifikasi multidimensi, di mana perubahan sosial itu mencakup dimensi ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan yang memberikan dampak yang kompleks terhadap lapisan sosial. Individu atau kelompok mungkin mengalami perubahan status di beberapa dimensi sekaligus, yang itu dampak pada kelompok marginal, kelompok yang sudah berada di tepi stratifikasi sosial yang mungkin merasakan dampak perubahan lebih besar, kesenjangan sosial yang dapat memperdalam divisi antar kelompok, teori sosiologi dalam dimensi lebih lanjut, dan fungsionalisme yang dinamis. Teman-teman semua, fungsionalisme yang dinamis ini adalah fungsionalisme dinamis yang diterapkan secara dinamis untuk menggambarkan bagaimana perubahan sosial yang dapat menghasilkan penyelesaian fungsi di dalam masyarakat, pembentukan lembaga baru,
dan perubahan nilai dapat dianggap sebagai mekanisme adaptasi yang mempertahankan keseimbangan fungsional. Teman-teman semua, yang berikut itu adalah konflik struktural, di mana analisis konflik melibatkan identifikasi yang memiliki kepentingan yang bertentangan. Dalam perubahan sosial ini, konflik dapat muncul antara kelompok dominan yang ingin mempertahankan status dan kelompok yang berupaya untuk mengubahnya. Yang berikut itu adalah simbolik, bagaimana kita memahami konteks budaya, sejarah, dan ekonomi untuk membantu dan dapat melihat makna yang diberikan oleh individu terhadap perubahan. Yang berikut teman-teman ada simbolis di balik gaya hidup baru yang mencerminkan interpretasi unik dalam interaksi sosial. Yang berikut teman-teman, adanya pengaruh lebih lanjut terhadap stratifikasi sosial teman-teman. Dalam hal ini dinamika mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial ini dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana perubahan sosial menciptakan peluang baru untuk menghalangi akses ke keuntungan sosial. Yang berikut teman-teman ada pergeseran dalam mobilitas yang dapat memberikan wawasan tentang fleksibilitas struktural masyarakat. Yang berikut teman-teman ada dampak kesejahteraan, di mana perubahan ekonomi dan sosial dapat membentuk tingkat kesejahteraan masyarakat, individu atau kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini mungkin mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar. Selanjutnya teman-teman ada sikap dan respon pribadi yang terperinci, di mana peran kelompok masyarakat, di mana peran kelompok identitas seseorang dalam masyarakat yang dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat, di mana individu ini mungkin ingin merespon perubahan ini sebagai bagian dari identitas mereka dalam suatu masyarakat. Yang berikut teman-teman ada ketidakpastian dan stres psikologis, di mana perubahan sosial dapat menciptakan ketidakpastian dan individu mungkin mengalami stres psikologis. Teman-teman semua, dampak ini dapat memahami perubahan dalam kesejahteraan mental dan emosional dalam masyarakat. Selanjutnya teman-teman, yang berikut itu ada konteks budaya dan historis yang lebih kompleks, di mana globalisasi dan identitas lokal. Globalisasi itu memperkaya keragaman budaya, tetapi juga teman-teman dapat menghadirkan tantangan bagi identitas lokal, di mana analisis harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat lokal itu berinteraksi dengan arus global. Selanjutnya teman-teman ada keterkaitan sejarah, di mana dalam memahami perubahan sosial itu memerlukan pengetahuan tentang sejarah, khususnya peristiwa yang membentuk norma dan nilai masyarakat. Sejarah itu menciptakan landasan untuk memahami perubahan kontemporer. Selanjutnya teman-teman ada sikap terhadap perubahan sosial, di mana teman-teman pastinya ada perubahan dalam kehidupan masyarakat, adanya dinamika resistansi dan transformasi. Resistensi dapat muncul sebagai bentuk pelestarian nilai dan tradisi. Transformasi di sisi lain dapat menjadi katalisator perubahan positif di dalam masyarakat. Teman-teman semua, yang berikut ada adaptasi budaya, di mana masyarakat yang mampu mengadaptasi budaya memiliki kekuatan lebih besar untuk menghadapi tantangan perubahan sosial. Kreativitas dan inovasi mungkin muncul dari adaptasi ini. Yang berikut teman-teman semua ada pengaruh berkelanjutan pada fenomena global, di mana interkonektivitas global. Fenomena ini yang mungkin dilihat dalam konteks interkonektivitas global itu, di mana tren dan ide-ide dapat menyebar dengan cepat, di mana perlu adanya analisis global yang membuka pemahaman terhadap masyarakat dengan adanya dampak dari pengaruh fenomena ini di tingkat internasional. Berikut teman-teman ada sikap pribadi yang terus berkembang, di mana ada refleksi dan pembelajaran yang secara terus-menerus dilakukan. Pemahaman ini tentang fenomena yang terus berkembang melalui refleksi dan pembelajaran yang kontinu. Selanjutnya teman-teman ada mempertimbangkan dampak nilai-nilai pribadi terhadap perspektif analisis yang lebih objek. Teman-teman semua, secara keseluruhan, analisis mendalam terhadap perubahan sosial dan tren gaya hidup baru ini menunjukkan kompleksitas dinamika masyarakat yang modern. Poin-poin utama yang dapat diambil sebagai kesimpulan yang jelas dalam materi yang sudah saya sampaikan itu yaitu meliputi: yang pertama, ada stratifikasi sosial sebagai pusat analisis, di mana perubahan sosial yang tercermin dalam pergeseran stratifikasi sosial
mempengaruhi distribusi kekuasaan, status, dan sumber daya di masyarakat. Yang kedua, teman-teman semua, ada kontribusi teori sosiologi yang beragam, di mana adanya pendekatan fungsionalisme, konflik, dan simbolik interaksionisme yang memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana perubahan tersebut yang dapat mempengaruhi struktur dan fungsi di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikut, teman-teman, ada pengaruh multidimensi terhadap stratifikasi, di mana mobilitas sosial, dampak ekonomi, dan perubahan identitas kelompok memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perubahan sosial itu dapat meresap ke berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, yang keempat itu ada dinamika respon individu dan kelompok. Sikap terhadap perubahan sosial mencakup kompleksitas respon individu terhadap identitas, ketidakpastian, dan tekanan psikologis dalam masyarakat. Yang berikut, teman-teman, adanya konteks budaya, historis, dan global, di mana fenomena ini harus dilihat dalam konteks budaya lokal, keterkaitan global, dan sejarah yang membentuk landasan perubahan sosial. Yang berikut, teman-teman, resistensi dan transformasi, di mana sikap masyarakat terhadap perubahan yang dapat menciptakan dinamika resistensi atau transformasi yang dapat mengarah pada konflik atau evolusi positif dalam masyarakat. Yang berikut, teman-teman, ada pengaruh globalisasi dan keterkaitan global, di mana fenomena ini terkait erat dengan globalisasi dengan pengaruh global yang memainkan peran penting dalam membentuk tren dan nilai-nilai lokal. Yang berikut, teman-teman, ada pengakuan akan perubahan personal dalam pembelajaran yang berkelanjutan, di mana analisis ini yang dapat mencerminkan kesadaran bahwa pemahaman personal terhadap perubahan sosial dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mengakui penting adanya pembelajaran dan refleksi yang terus-menerus. Yang berikut, teman-teman, adanya pemahaman tentang dinamika sejarah dan evolusi masyarakat, di mana perubahan sosial harus ditempatkan dalam konteks evolusi masyarakat dan sejarah yang menciptakan landasan untuk memahami transformasi kontemporer. Teman-teman semua, melalui analisis ini kita dapat memahami bahwa perubahan sosial adalah proses kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Penting melihat perubahan ini dalam kerangka stratifikasi sosial, teori sosiologi, dan konteks budaya yang dapat memungkinkan kita untuk mengembangkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika masyarakat modern dan meresponnya dengan bijaksana. Sekian hasil penjelasan dari saya.